Halo Sobat Podcast Maliat, gimana kabarnya nih? Insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Dan di episode 4 kali ini akan dipandu oleh saya Resa Sabrina. Dan kita kali ini akan membahas tentang dapur sehat atasi stunting. Kita udah bersama ahli kita di sini, Chef Agusta Sirangan yang merupakan runner up dari Master Chef Season 1 Indonesia. Oke Kak Agus, apa kabar nih Kak Agus hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Resa gimana? Alhamdulillah Sehat ya. Iya, sangat bersemangat ya kita hari Harus ini. dong. Iya. Oke Kak Agus, mungkin kesibukan akhir-akhir nih dan kegiatan akhir-akhir ini apa aja nih Kak Agus? Kesibukan sih ini kan mungkin karena pandemik sudah mulai berkurang ya. Jadi sudah mulai off air lagi, kemudian keliling lagi. Kemarin baru dari Kuala Lumpur ada demo masak, promosi masakan Indonesia. Wow. Terus juga masih concern ke bisnis juga, ada punya Apem Kenari itu kan. Jadi bisnis dan beberapa kegiatan di luar sih. Wow, ternyata tidak hanya di lokal saja beliau ini ya, sampai luar negeri juga. Luar biasa sekali. Mungkin di awal kita akan membahas sedikit tentang perjalanan seorang Chef Agusta Sirangan. Kira-kira untuk perjalanan karirnya sebagai seorang chef gimana tuh, Chef, bisa diceritakan nggak? Panjang, bisa 2 hari 2 malam ya. Podcastnya nggak apa-apa, dia nonton mungkin 2 hari 2 malam. Ya jadi sebetulnya aku itu kan asalnya kan Marabahan. Jadi lahir di Marabahan, ayah Marabahan, ibu Barabai. Terus sebetulnya kalau cita-cita sih sebelum masuk SD itu dulu pengen jadi pilot. Karena apa? Karena terpikir kalau jadi pilot itu kan bisa keliling dunia, keliling Indonesia dengan naik pesawat. Tapi pada saat kelas 2 SD itu kan kebetulan kan ibu itu pedagang basicnya. Beliau punya usaha jualan wadai banjar dan itu udah 20 tahun lah hitungannya dari aku belum lahir. Dan dari kelas 2 SD itu kita sudah sudah diperkenalkan dengan kegiatan orang tua dan harus membantu di dapur. Kemudian singkat cerita kelas 5 SD ibu itu TKW ke Arab Saudi dan aku tuh berasa harus berubah menjadi sosok seorang ibu, tapi bukan pakai daster ya. Menggantikan seorang ibu, maksudnya akhirnya masak ke dapur, kemudian belajar masak. Kalau zaman dulu kan masaknya kan masih pakai kayu bakar, tradisional sekali. Dan dari situ akhirnya aku mulai merubah mulai merubah mimpi yang tadinya pengen jadi chef, yang tadinya pengen jadi pilot, akhirnya pengen jadi chef karena faktor keadaan. Kemudian akhirnya aku sekolah di SMK 4 Banjarmasin, jurusan Tata Boga, dan disitulah tahun 2003 itu benar-benar yang pengen ini punya bakat nih di dalam diri. Cuman kan pada saat itu kan untuk masuk Tata Boga, cowok sekolah kuliner itu kan hal yang tabu ya. Mau jadi apa sih? Mau jadi bencong katanya. Atau misalnya apa sih masuk Boga ujung-ujung cuman jadi tukang masak di dapur. Pada saat itu saya terpikir nggak apa-apa deh jadi tukang masak di dapur, tapi dapurnya masuk TV gitu ya. Kayaknya keren. Ya, ternyata ya. Ya jadi dan terlihat memang ketika masuk di SMK 4 Banjarmasin ngambil boga, nilai produktifnya bagus, nilai masaknya bagus. Dan tahun 2006 pada saat kelas 3 SMK aku berhasil pada saat itu ikut seleksi lomba LKS tingkat SMK ya, lomba keterampilan siswa, lomba kompetensi siswa maksudnya dari tingkat provinsi, dan aku berhasil mewakili Kalsel dulu 2006 ke nasional dan dari seluruh Indonesia itu peringkat ke-11. Kemudian aku akhirnya dapat beasiswa kuliah di Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik jurusannya S1 Tata Boga. Jadi kuliahnya di Malang, dan selama di Malang dari tahun 2006 sampai 2010 itu pulang ke Banjar sedikitnya membawa sekitar 18 trofi dari kompetisi masak. Oke. Luar biasa sekali ya Sobat Podcast Maliat, ternyata beliau ini kalau kita bilang itu enggak kaleng-kaleng, tarik hampir 70% dari usia hidup seorang Chef Agusta Sirangan ternyata udah bergelut di dunia masakan. Dan selama kuliah di Malang itu mungkin sedikitnya 50 kali ikut kompetisi. Sering gagal, kemudian tapi nggak pernah pantang menyerah. Dan pada saat itu kan karena kondisi masih kuliah, akhirnya aku menyadari memang ternyata sukses itu tidak hanya di akademik, tetapi banyak juga orang yang sukses di non akademik. Dan justru orang yang sukses di non akademik itu menurut aku jauh lebih lebih berkembang, lebih welcome orangnya, terus lebih percaya diri. Dan balik ke Banjarmasin mengabdi pada saat itu habis lulus kuliah kan menjadi guru di SMK 4 Banjarmasin, guru kewirausahaan tahun 2010.
Kemudian tahun 2011 ikut MasterChef dan mencoba peruntungan itu, karena yang tadinya selama kuliah di Malang itu kan hobi ikut lomba masak dan memang terbesit mimpi pengen jadi celebrity chef, bisa masak di TV, membanggakan daerah. Itu satu mimpi juga. Akhirnya ternyata ikut MasterChef itu menjadi satu jembatan. Audisi di Surabaya, kemudian dari ratusan peserta, akhirnya terpilih pada saat itu dari 1.800 terpilih 30 besar MasterChef Indonesia tahun 2011. Sampai dengan menjadi runner up satu. Sampai menjadi runner up, alhamdulillah. Ternyata inspirasi sekali untuk kita semuanya di sini, karena seorang Chef Agus mengajarkan kalau misalnya patah tumbuh terus sampai berkembang sebesar ini ya. Benar. Ya. Benar, sampai menjadi memilih seorang chef ternyata adalah sebuah passion yang dari dulu menjadi sebuah kenyataan. Oke. Sekarang kita berbicara sedikit nih. Chef Agus kan pernah kalau nggak salah memecahkan sebuah rekor muri tentang masakan Banjar ya waktu itu ya. Berbicara tentang masakan Banjar nih, bagaimana pendapat chef terkait pandangan bahwa katanya masakan Banjar itu mahal gitu. Mulai dari bahan jadi, makanan jadinya maupun bahan bakunya. Gimana tuh menurut Chef? Kalau menurut aku sebetulnya tidak hanya masakan Banjar, tapi pengalaman aku keliling Indonesia gitu ya. Kemarin aku baru dari Semarang, baru dari Jogja. Sebetulnya banyak kok masakan daerah lain yang juga mahal. Sekarang kita ngobrol sebetulnya pasar dan tempat di mana produk itu dijual, serta segmen pasarnya siapa. Nah, masakan Jogja misalnya ya. Anggap aja kemarin main ke Mercon Bunanik. Itu kan sebetulnya cuma nasi putih sama kikil mercon. Itu harganya 25.000. Nah, untuk harga 25.000 cuma nasi sedikit sama mercon kikil, itu tidak untuk segmen pasar mahasiswa loh. Tapi apa, segmen pasarnya adalah wisatawan. Sama di Semarang pun juga banyak makanan kaki lima yang aku lihat memang yang mendominasi itu adalah wisatawan. Berarti harganya pun juga beda. Nah, sekarang kalau kita ngobrol masakan Banjar, sebetulnya kita tidak bisa ngejudge masakan Banjar itu mahal. Balik lagi ke segmen pasarnya dan lokasi di mana masakan Banjar itu dijual. Kalau kita misalnya masuk ke daerah Gambut tuh ya, aku pernah syuting di sana. Di sana banyak kok masakan Banjar yang dijual dan bahan bakunya juga kurang lebih sama dengan menu-menu yang ada di restoran. Misalnya ada ikan haruan, ada papuyu, patin dan lain sebagainya. Tapi harganya lebih terjangkau. Karena apa? Karena mereka berada bisnisnya itu di lingkungan yang memang notabene adalah misalnya masyarakat menengah ke bawah misalnya. Tapi kalau kita ngobrol misalnya kayak soto Bang Ahmad atau mungkin rumah makan yang lain, kenapa harganya mungkin agak menengah ke atas? Karena dia kan beda segmen pasar gitu loh. Dan yang perlu kita sadari juga, banyak juga bahan baku masakan Banjar itu yang relatif mahal. Misalnya kalau kita ngobrol haruan tuh selain mahal sebetulnya langka juga. Sekarang aja kita banyak ambilkan haruan tuh dari daerah Kalimantan Tengah. Makanya kan banyak ketupat kandangan yang kadang-kadang orang nggak mengolahnya menggunakan haruan, tapi misalnya pakai ikan tauman misalnya yang harganya lebih murah. Papuyu itu termasuk ikan yang sulit dibudidayakan sehingga dia juga terbatas ada di pasar, akhirnya menyebabkan harga itu mahal. Jadi menurut aku kurang lebihnya sama sebetulnya tiap daerah, balik ke segmen pasarnya atau mungkin branding dari rumah makannya yang sudah besar atau tempatnya yang bagus. Tapi kan ibaratnya kalau kita memang bisa membuat sesuatu atau rumah makan yang harganya terjangkau, misalnya gini, kenapa soto Banjar mahal? Karena porsinya aja besar banget. Ngeliat gak sih porsinya soto Banjar itu full satu piring sampai ngalih menyendok bahasanya. Nah, kita bisa nggak sih bikin soto Banjar di apa ya? Maksudnya di porsi dikecilin, misalnya separuh dari itu, atau mungkin kita berinovasi penyajiannya pakai mangkok, tapi harganya bisa 50% di bawah itu. Karena kalau misalnya makanan itu terjangkau, aku rasa dia akan lebih mudah berkembang. Kita belajar sama masakan Padang gitu ya. Kan harga rendang itu kan kurang lebihnya kan di mana-mana sama ya. Range harganya antara 18.000 sampai 20.000. Itu di mana-mana menurut aku. Itulah yang menurut aku Padang berhasil, masakan itu ada di mana-mana. Karena dari segi harga mahal. Nah, sekarang masakan Banjar dibawa ke Jakarta. Aku pernah makan di daerah Taman Mini gitu ya. Di situ soto, nasi kuning, lontong itu udah harga 30 sampai 35. Ya oke lah, mungkin untuk orang yang mungkin dia punya salary di atas 5 juta mungkin masuk dengan harga segitu, tapi tidak untuk orang-orang yang mungkin orang-orang biasa gitu loh. Sehingga perkembangan dari masakan itu juga agak kurang berkembang, jadinya terbatas. Oke.
Jadi artinya sebenarnya itu relatif ya Kak ya, pada saat bahan baku kita bilang entah kelangkaannya, kemudian segmen pasarnya, daerah wisata ataukah bukan, seperti itu. Dan banyak hal yang sudah disebutkan oleh Chef Agus sendiri. Nah, akhirnya bisa dipatahkan, nggak tentu mahal, nggak tentu murah kayak gitu, sebenarnya kayak gitu, relatif aja ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang Chef Agus pernah menjadi pengisi acara di sebuah demo masak ya pada kegiatannya BKKBN dan pada saat itu di restonya Chef Agus. Kira-kira gimana nih kesan dan pesan pada saat acara tersebut, Chef? Pada saat BKKBN ngontak aku seneng sih ya, karena memang sebetulnya yang namanya MPASI dan menu-menu cegah stunting itu kan tidak hanya setahun 2 tahun terakhir aku geluti. Aku sebetulnya 2012 itu sudah pernah kolaborasi bersama Ibu Bupati Barito Kuala, Ibu Normiliani, dan kita di situ pertama kali aku nulis buku malah ya, buku yang kedua itu tentang MPASI. Dan disitulah akhirnya juga banyak belajar gimana caranya bikin resep untuk balita, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui. Ada beberapa bahan-bahan yang memang tidak recommended untuk digunakan, itu banyak belajar dari situ. Dan setelah itu juga banyak kolaborasi lainnya dengan pemerintah Kota Banjarmasin, Badan Ketahanan Pangan. Makanya ketika ada acara itu menurut aku, wah ini menarik banget nih, apa libatkan saya sebagai orang yang memang juga cukup peduli tentang edukasi MPASI, kemudian juga challenge-nya adalah saya disuruh menyiapkan untuk menu dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian pasca melahirkan, serta juga menu MPASI dari usia 6 bulan ke atas sampai 2 tahun dan 2 tahun ke atas. Jadi sangat menarik, bahkan aku bisa share tentang resep-resep yang kontennya lokal, bahwa banyak loh bahan baku lokal kita yang bisa kita olah menjadi menu-menu yang kreatif yang gak harus mahal sebetulnya. Dan keren banget acaranya, bahkan kemarin kan kita sudah sempat bikin dokumentasi videonya. Semoga tidak hanya pada event itu tetapi bisa diputer dan bisa disaksikan oleh banyak teman-teman yang lain. Berbicara tadi kalau masalah MPASI ini sedikit banyak ya, orang-orang kalau lihat di Google, kalau lihat di YouTube itu jatuhnya katanya lebih baik anak-anak MPASI-nya campurannya salmon yang begitu-begitu. Akhirnya kan kita hari ini mungkin akan berbicara tentang pangan lokal tadi, seperti yang disebutkan oleh Chef Agus. Nah, berbicara tentang MPASI, ibu menyusui, ada program baru dari BKKBN itu namanya DASAT. DASAT ini tapi bukan yang ye lalala, bukan ya, Chef ya. Jadi DASAT ini adalah akronim dari Dapur Sehat Atasi Stunting, dan ini merupakan salah satu program unggulan dari BKKBN yang terbaru dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dan kegiatan DASAT itu mencakup menjadi edukasi bagi perbaikan gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dan dalam hal ini masyarakat akan diberikan sosialisasi mengenai pangan lokal yang terjangkau, kemudian bercita rasa dan bergizi baik yang dapat dioptimalkan untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi kita udah bercerita tadi tentang si DASAT itu tadi. Artinya kita ngebahas gimana caranya nih pangan lokal ini menjadi sebuah makanan yang bergizi dan juga bercita rasa gitu ya. Sebagai seorang chef, gimana pandangan Chef Agus mengenai program DASAT ini? Programnya menurut aku menarik ya, bahkan tadi ada singkatannya juga. DASAT ya. Jadi menarik banget. Yaitu memang ya masih banyak sebetulnya warga kita, apalagi orang-orang yang segmennya menengah ke bawah yang berada di pelosok itu kan khawatirnya edukasi kita tuh belum nyampe secara maksimal ke daerah-daerah tersebut. Kan sebetulnya kan kasus stunting itu juga tidak didominasi yang mungkin di kota, tapi juga malah orang-orang yang hitungannya yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, butuh kolaborasi sih menurut aku, tidak hanya pemerintah tetapi juga orang yang ngerti tentang masakan, chef, kemudian komunitas serta juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi memang edukasi itu sangat penting sekali. Edukasi itu kan banyak cara ya sebetulnya. Ya, yang seperti yang saya lakukan kolaborasi dengan pemerintah, misalnya kita bikin buku, kemudian di buku itu ada edukasi secara teorinya, ada resep
yang berbasis pangan lokal, kemudian ada perhitungan nilai gizi yang kita melibatkan ahli gizi juga, sehingga jadi sebuah buku, dan buku tidak hanya sebuah buku tetapi juga ada edukasi secara langsung, penyampaian secara langsung, bahkan mungkin kalau ada momen itu kita cooking demo secara langsung gimana caranya memasak makanan yang kalau kita ngobrol sehat kan tidak hanya bahan makanan yang kita gunakan, tetapi teknik memasak itu penting. Kita misalnya diberikan bahan-bahan yang bagus misalnya, tapi kalau teknik memasaknya nggak bener, ya kita tidak akan menghasilkan nilai gizi yang bagus kan. Misalnya tiba-tiba overcook, atau bahkan orang Banjar itu kan kebiasaan kalau masak kan overcook kan, sampai lunyut ya orang tuh. Padahal kan nilai gizinya kan itu kan berkurang kan. Jadi menurut aku edukasi seperti itu juga penting, sehingga ibaratnya itu membantu untuk proses percepatan dalam mencegah stunting lah. Oke. Artinya ya, ampun jar orang Banjar sampai lambik kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau seorang chef berbicara ini pasti berhubungan dengan overcook dan ya, teknik masaknya juga tepat. Oke, chef. Kalau misalnya kita berbicara kembali ke program dasar tadi, sebagai seorang chef, kira-kira nih menu atau resep apa sih dari masakan Banjar yang murah meriah yang bisa digunakan sebagai menu untuk cegah stunting dari 3 target yang kita tentukan tadi, kayak ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kira-kira apa tuh, chef? Jadi menurut aku seperti ini sih ya. Sebetulnya kita berbicara segmen sih ya. Kalau misalnya kita edukasinya mungkin untuk daerah perkotaan, itu kan relatif adalah orang-orang yang menengah ke atas yang mungkin mampu untuk beli bahan apa saja. Tetapi kalau misalnya kita edukasinya misalnya ke daerah perkampungan, nah walaupun kondisi mereka itu adalah menengah ke bawah, tetapi sebetulnya mereka itu dihadapkan dengan banyak sekali bahan baku yang sebetulnya mereka bisa mancing. Misalnya marengge kayak orang Banjar tuh, atau pakai luka segala macam, mereka itu berada di daerah misalnya persawahan yang di situ yok papuyu banyak dengan maunjun, haruan banyak. Tetapi kan kadang-kadang mereka tuh nggak sadar gitu loh bahwa sebetulnya nggak hanya salmon kok yang sebetulnya nilai gizinya bagus, tapi lele, belut, kemudian ikan haruan. Itu ibaratnya kandungannya banyak. Ini sebetulnya kalau kita ngobrol stunting itu adalah banyak mungkin dari ibu hamil, bahkan remaja. Kalau aku dulu pernah ngisi acara di Jakarta ngobrol tentang stunting juga, sebetulnya nggak dari ibu hamil loh, tapi remaja putri pun itu sudah dipersiapkan. Makanya ada sebuah daerah di daerah NTT itu ada beberapa kepercayaan suku di sana. Kalau makan ikan itu badannya bau katanya kalau perempuan. Nah ini kan berarti kaitan adalah kepercayaan dalam sebuah kebudayaan lah ya, budaya di sana. Tapi itu kan bahaya kan terkait stunting. Makanya sebetulnya ikan itu tidak hanya dipersiapkan untuk remaja putri itu dari ketika menikah saja, tetapi dari remaja, kemudian apalagi nanti kondisinya sudah hamil dan pasca melahirkan. Misalnya kayak haruan, itu kan albuminnya kan sangat tinggi sekali. Dan haruan kalau misalnya di kampung tuh tinggal meunjun gitu loh, bahasanya kan harus nukar. Kalau orang kota kan harus nukar dengan harga misalnya 80.000 per kilogramnya. Jadi menurut aku banyak sekali bahan baku kita, misalnya ikan baung. Kita sebetulnya bisa mengkreasikan resep-resep yang mungkin sebetulnya gini, kadang-kadang yang membuat orang itu males, kemudian bingung, bosen karena nggak ada inspirasi resep misalnya. Makanya butuhnya peran seorang chef, butuhnya mungkin satu akun sosial media yang ada edukasi tentang dari tutorial memasak, sharing resep, dan edukasi yang lain. Sebetulnya banyak sekali masakan kita, misalnya kayak ikan baung. Ikan baung tuh bisa kita bikin misalnya sayur asem, atau dagingnya di filet, misalnya kita bikin bakso. Kemudian ikan haruan juga sebetulnya tidak hanya kayak digoreng, dibakar kan mungkin bosen ya. Ya bisa misalnya tomat, kemudian dibelah bagian atasnya sedikit, kemudian dikorek bagian dalamnya, nanti diisi daging ikan haruan yang sudah digiling, dimasukin ke dalam tomat tadi, dikukus sebentar, nanti disajikan dengan kuah dari rebusan ikan haruan misalnya. Itu kan bisa jadi bakso tomat ikan haruan. Nah, tomat kan kandungan vitamin A dan C juga kan tinggi, itu juga bagus. Kemudian pada saat ibu hamil itu kan disarankan adalah untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran hijau dan ikan-ikan yang mengandung omega 3 lah. Nah kalau kita ngobrol sayuran hijau kan banyak banget daerah kita, ibaratnya dari kalakai, itu kalakai bagus, kalsiumnya tinggi. Kemudian genjer misalnya, daun singkong, kemudian daun pepaya, bayam, sawi, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang di pasca pandemik ini kan dampaknya banyak untuk orang-orang yang akhirnya suka bercocok tanam atau hidroponik misalnya kan. Nah itu juga bisa memanfaatkan pekarangan untuk
menghasilkan tanaman-tanaman hijau. Kemudian nanti ketika pasca melahirkan, apalagi yang mungkin ibu-ibu yang melahirkan kondisinya operasi atau mungkin mengalami pendarahan, itu memang disarankan adalah mengkonsumsi ikan haruan. Dan ikan haruan itu kan khas kita banget. Nah, ikan haruan itu kalau bisa sih, kalau saran aku pengolahannya mungkin nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Mungkin bisa kita steam, kita kukus, atau dipepes, atau mungkin dibikin sup misalnya, atau dibikin bakso. Ya kurangilah yang sifatnya unsurnya lemak. Tapi lemak juga sebetulnya kita tidak boleh menghindari juga. Sebetulnya setiap hari itu kita juga butuh lemak. Lemak itu kan bisa didapat dari minyak, dari margarin, kemudian dari ikan itu sendiri. Jadi banyak sebetulnya bahan-bahan lokal kita yang bisa kita manfaatkan. Bisa daun kelor. Daun kelor itu salah satu sayuran terbaik loh dibanding sayur-sayur yang lain. Nah kalau orang kita kan, wah ini daun kelor jar, apa namanya, agak mistis ya kalau orang Jawa ya, kelor ya, yang orang besusuk jaribannya ruah jar ininya jar. Tapi sih sekarang udah nggak lagi ya, sekarang kelor itu justru jadi konsumsi sehari-hari. Kalau biasa kan kalau orang Jawa kan daun kelor dibikin sayur bening. Aku sebetulnya sudah banyak mengkreasikan daun kelor, pernah dibikin puding, jadi di jus, kemudian pewarnanya digunakan buat puding. Kemudian sekarang juga banyak orang jual serbuk dari daun kelor, itu bisa dibikin saus, dibikin fla, atau misalnya dibikin cookies misalnya, apa saja. Kemudian daun kelor juga bisa misalnya dijadiin bakso, digiling sama adonan ikan atau adonan ayam, itu juga kita bisa dapatin khasiat dari daun kelor tersebut. Kemudian kalau untuk menu MPASI, kan sebetulnya kalau menu MPASI itu kan ada 3 kategori ya. Jadi kalau usia balita di atas 6 tahun sampai 11 bulan itu sesuatu yang disaring. Jadi disaring ya. Disaring itu ya sudah kita masak, misalnya cukup lembut, kemudian kita saring menggunakan saringan. Aku pernah baca buku sih tidak direkomendasikan dihancurkan menggunakan blender ya, karena khawatirnya katanya merusak tekstur, dan itu larinya adalah ke kandungan dari bahan itu. Kemudian 11 bulan, aku salah. 6 bulan sampai 7 bulan itu sesuatu yang disaring, kemudian 7 bulan sampai 11 bulan itu sesuatu yang dicincang. Jadi sudah ada teksturnya tuh sebetulnya balita itu boleh kalau usianya 7 bulan sampai 11 bulan. Nah nanti 11 bulan ke atas sampai 2 tahun itu sebetulnya balita boleh disajikan menu keluarga. Menu keluarga itu adalah menu yang ada di dalam keluarga gitu ya. Cuman memang disarankan untuk MPASI dari 6 bulan sampai 2 tahun itu hindari penggunaan garam, gula, penyedap. Nah, edukasi ini yang sebetulnya yang perlu kita sampaikan, karena sebetulnya menu MPASI itu kalau misalnya anak itu sudah dibiasakan menu keluarga, dia akan terbiasa sampai nanti anak-anak selanjutnya. Kadang-kadang ibu itu kan merasa repot, wah MPASI ini harus dimasak, setiap mau makan baru dimasak, atau mungkin udahlah cari yang instan aja soalnya repot, soalnya saya sibuk segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita misalnya membiasakan MPASI itu dari menu keluarga, ini contoh misalnya kita bikin sayur bening, itu sebetulnya untuk makan siang keluarga misalnya. Nah kita rebuslah misalnya, di situ ada labu kuning, waluh, ada bayam, ada kacang, ada jagung manis. Nah nanti sebelum ditambahkan bumbu misalnya berupa garam, gula, atau micin, kita ambil dulu sebagian buat MPASI, lalu kita saring atau kita cincang, tergantung dari usianya balita. Nah nanti yang buat konsumsi pribadi kita baru ditambahin garam, gula, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita itu masak sekaligus buat menu keluarga, sehingga tidak terkesan merepotkan. Dan kalau misalnya kita sudah membiasakan itu, akhirnya balita pun juga akan terbiasa dengan menu keluarga tadi. Benar. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita sudah membiasakan dari anak pertama, anak yang selanjutnya pun juga akan mengikuti. Ini cerita dari beberapa ibu-ibu yang pernah melakukan program itu gitu loh. Nah kalau misalnya kita yang harus ibaratnya masak pas mau makan baru masak, terpisah segala macam kan hitungannya kan beda lagi. Ya kan, repot. Jadi repot kan ya, Kak. Jadi gunakan bahan
alat yang ada di rumah. Untuk MPASI sendiri sebetulnya banyak sekali karbohidrat itu nggak hanya dari nasi ya, tapi dari ubi-ubian ya, dari jagung bisa, dari pisang, kemudian dari waluh, dari ubi ungu, ubi kuning, kaladi pun juga bisa diolah. Proteinnya sebetulnya yang bahannya murah itu banyak. Lele itu bagus ya. Lele itu bisa dibikin abon atau dikukus, nanti dagingnya diambil, dimasak dengan karbohidrat yang lain. Kemudian ikan kembung itu juga kandungannya bagus, lele juga bagus. Kemudian untuk sayurannya ya usahakan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jadi sayuran itu juga dimasak jangan terlalu lama ya, biar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Tetap terjaga. Yang sebetulnya gini, semua orang tuh pasti bisa. Yang nggak bisa, yang semua orang itu pasti bisa. Cuman kebanyakan orang itu males. Kemauan. Iya, dan males mau belajar. Padahal kan kalau misalnya kita mau nyari inspirasi resep, sekarang di TikTok banyak, di YouTube ada. Buka aja tentang menu MPASI, di Instagram ada. Tapi banyak ibu-ibu yang males. Nah sekarang kita mikirnya gini loh, ibaratnya anak ini kan sebetulnya investasi masa depan. Ketika misalnya makanannya bagus, kualitas makanannya bagus, pendidikannya bagus, dia pun juga akan jadi generasi yang unggul juga. Nah kalau misalnya kita berharap anak kita pinter, cerdas, tapi investasi kita aja terhadap makanan mereka nggak diperhatiin. Iya benar. Nah sayang. Bener banget, karena kadang-kadang kan ibaratnya orang belum terlalu peka tentang stunting ini kayak gitu. Jadi padahal ketika dengan hal-hal yang disebutkan oleh seorang Chef Agus tadi, yang banyak banget tadi udah ngejelasin, dan kita akhirnya tahu gitu loh, semudah itu membuat MPASI. Kemudian juga tadi rasa-rasa asli dari bahan makanannya dan lain-lain yang membuat kalau bisa ibaratnya ibu-ibu hamil, ibu menyusui, bahkan remaja yang belum menikah tadi pun sampai dengan balita itu mudah banget mempersiapkan untuk mencegah stunting tadi. Nah terkait rasa tadi, sorry aku tambahin sedikit. Kadang-kadang gini, ibaratnya kenapa sih anak-anak itu dia menolak makanan yang mungkin ada unsur buah atau ikannya? Karena gini, ini terutama orang-orang yang di perkampungan lah ya. Misalnya umur anak 6 bulan, 7 bulan dibawa ke saruan, karena ibaratnya mamanya makan soto, yang namanya anak tuh disuapi apa aja kan mau. Bahasa yang bahan mentah pun dia akan makan. Ini ibaratnya ke saruan disuapi soto, disuapi bingka, diminumi es satrup. Nah, di situ akhirnya anak-anak tuh terbiasa dengan makanan yang ada rasanya. Dan akhirnya ketika kita ngasih makanan yang sifatnya MPASI yang tadi tanpa garam, tanpa gula, dan tanpa penyedap, dia gampang nolak gitu lah. Beda di lidah mereka. Beda di lidah. Bener. Makanya kadang-kadang ada anak ini nggak suka makan buah, anakku ini nggak suka makan ikan. Berarti memang pada saat proses pemberian MPASI itu ada yang salah. Jadi pembiasaannya. Jadi itu penting banget sih menurut aku. Kita harus tahu bahwa umur 6 bulan sampai 7 bulan, 7 bulan sampai 11 bulan, 11 bulan sampai ke atas itu mereka nggak boleh apa aja sih. Dan satu juga yang aku dapat ilmu dari AIMI adalah Asosiasi Ibu Menyusui. Sebetulnya pada saat pemberian MPASI itu anak itu jangan sampai dalam kondisi tertekan. Harus happy gitu loh. Jadi sebetulnya pemberian MPASI itu bukan yang beristilah didudukkan, ini waktunya makan ikam, bahasanya itu jangan katanya. Justru kalau misalnya anak pun hitungannya kayak sambil bermain, sambil mandi misalnya, sambil disuapin. Jadi orang tua juga harus cerdas mencari celah-celah untuk ngasih makan anak. Tapi kalau apalagi yang sampai yang lajunya dimakan ya misalnya. Kan ibarat jadi kayak ketakutan gitu, terkesan terpaksa, mengancam jadinya. Bener. Jadi sebetulnya ketika pembawaan orang tua seorang ibu itu happy, katanya sih secara tidak langsung itu akan tertular ke si balita tersebut. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu udah ada masalah, mungkin dia berantem sama siapa, dan pada saat makan MPASI moodnya gak bagus, itu terbawa katanya. Gampang ditolak malah. Karena buah hati kali ya, jadi satu hati sama anaknya. Jadi harus happy dulu dari ibunya. Jadi ibunya happy, anaknya happy, nanti MPASI-nya juga lancar. Benar. Oke Sobat Podcast Maliat, kita hari ini tadi banyak banget dengerin insight-insight baru dari seorang Chef Agus Asirangan, yang mana ternyata dapur sehat untuk cegah stunting itu gampang banget. Banyak banget di sini ilmu-ilmu baru, kalau misalnya mau buat MPASI bagaimana, persiapan sebelum menikah juga makanannya bagaimana, kemudian ibu hamil, menyusui sampai dengan balita. Oke, Chef, ini kita ada segmen yang namanya Jamet. Atau jawab mepet ya. Kita ada pertanyaan jamet di sini. Chef Agus boleh jawab cepat, pilih yang mana? Chef,
Pilih masakan Banjar atau masakan Western? Masakan Banjar dong. Oke, proud ya. Buah kasturi atau buah rambai, Chef? Kasturi dong. Buah kasturi. Mie Banjar atau soto Banjar? Lebih suka soto Banjar. Oke, oke ya. Jadi tahu nih semuanya. Jadi guru atau jadi chef? Jadi chef, bisa terkenal. Oke, jadi chef. Karena memang kayaknya udah passionnya dari dulu ya, Iya. dan plusnya lagi terkenal gitu. Masak atau beli makan di luar? Masak dong. Lebih bersih. Lebih jelas. bersih, lebih sehat ya chef Iya. ya. Ikan haruan atau ikan sepat chef? Haruan lebih banyak kandungan albuminnya. Oke, banyak banget tadi udah dijelasin sama Iya. chef apa aja kandungan dan keunggulan dari sebuah haruan ya gitu ya. Terakhir, bisnis kuliner atau jadi selebriti chef? Jadi selebriti chef karena ketika terkenal bikin bisnis lebih gampang naiknya. Oke, real sekali ya. Itu bicara yang realita sebenarnya ini. Oke, terima kasih tentunya buat Chef Agus Asirangan buat jadi ahli dari podcast kalian kali ini, buat ngasih banyak banget ilmu-ilmu buat kita hari ini, dan tentunya belum lengkap kalau misalnya nggak ditutup untuk pesan dan kesan dari seorang Chef Agus Asirangan. Silahkan Chef. Oke, kalau pesan sih mungkin terkhusus buat ibu-ibu yang ada di rumah ya. Ya tadi ya mungkin kalau dikaitkan dengan anak itu kan merupakan investasi masa depan ya. Jadi menurut aku sebetulnya ketika kita sayang dengan keluarga, dengan anak-anak kita, buah hati kita, ya berarti kita juga harus menyempatkan waktu untuk memberikan nutrisi yang baik. Dan sebetulnya tidak ada orang yang nggak bisa, yang ada itu adalah orang yang males sebetulnya. Mulailah belajar dari sekarang. Sebetulnya orang itu bisa karena biasa ya. Dan media pembelajaran itu banyak. Gak hanya dari buku, tapi sekarang ibu-ibu semua memegang handphone, semua ibu-ibu punya Instagram, punya Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Artinya medianya udah ada, tinggal kemauan kita untuk belajar. Dan siapkan menu-menu yang enak, yang sehat, yang kreatif buat keluarga yang ada di rumah. Dan sehat juga tidak harus mahal gitu ya. Banyak bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan tinggal tantangannya adalah gimana cara kita bisa berkreasi dengan bahan yang biasa, tetapi jadi yang luar biasa. Kemudian jadikan memasak itu jadikan memasak itu sebagai usaha untuk kita membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga. Dan memasak yang ikhlas itu akan jatuhnya dari ibadah. Luar biasa sekali. Sehat itu gak harus mahal, semuanya tergantung kemauan ya Chef ya. Dan memasak itu adalah wujud dari kasih sayang kita kepada orang-orang kita sayangi. Oke, terima kasih atas perhatiannya seluruh sobat podcast Paliat. Dan sebelum menutup podcast kali ini, aku ada bantuan nih. Pergi ke warung mau beli ciki, Asik. belinya lebih dari 2. Ya. Sampai di sini episode Paliat hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan segenap kru Paliat pamit undur diri. Salam BKKBR. Berencana itu keren.